Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial komputer. Kali ini saya kembali akan memberi tips bagaimana mengerjakan tes ujian Excel, di mana penyelesaiannya menggunakan berbagai formula, diantaranya fungsi VLOOKUP, fungsi logika, fungsi if, kemudian beberapa fungsi basic di Excel lainnya. Ini merupakan request dari salah satu subscriber, jadi agar saya mengerjakan soal ini. Baiklah, di sini kita akan mengisi kolom jabatan, status, divisi, gaji pokok, tunjangan anak, dan total gaji. Kemudian di sini ada tabel bantu untuk VLOOKUP-nya. Kemudian untuk masing-masing kolom ada petunjuk cara mengerjakannya. Langsung kita coba isi di kolom jabatan. Di sini jabatan diambil dari karakter ketiga. Jika kode 1 maka kepala, kode 2 staf, kode 3 operator. Berarti di sini kita langsung isi, berarti menggunakan fungsi logika. Langsung kita kerjakan. Karena yang kita ambil kodenya ada di tengah, berarti fungsi logikanya menggunakan model MIT. Langsung kita ketik sama dengan if. Kemudian jangan lupa, karena yang kita ambil di sini angka, kemudian di sini angka kumpul dengan alfabet, kita gunakan, jangan lupa kita ketik value. Value kita beri buka kurung, kemudian kita klik sel yang akan kita gunakan sebagai acuan. Kemudian jangan lupa juga di sini kita beri tanda pemisah titik koma. Kemudian untuk setting komputer yang lain kadang-kadang menggunakan koma, jadi teman-teman bisa coba menggunakan titik koma atau koma. Untuk lebih mudahnya sebagai berikut, sewaktu mengetik formula if, nah di sini kita ketik if, kemudian kurung buka. Kita lihat di sini untuk setting menggunakan titik koma akan ada contoh dari Excelnya. Di sini ditampilkan titik koma. Jika settingnya menggunakan koma, di sini akan menggunakan koma. Karena kalau setting koma kita gunakan titik koma, maka tidak akan muncul jawaban sesuai yang kita inginkan. Baiklah, kita mulai lagi. Kita ketik value, kemudian MIT, kita beri buka kurung lagi, kemudian kita klik sel yang menjadi acuan, kemudian titik koma, kita hitung angka 1 yang kita ambil, angkanya ada di baris keberapa, 1, 2, 3, ada di baris ketiga. Kemudian titik koma yang kita ambil sebanyak 1 karakter, kita ketik 1, kemudian kita beri tutup kurung, kemudian kita beri tutup kurung lagi. Jika, nah, berarti di sini di baris ini, di sel ini, baris ketiga sebanyak 1 karakter sama dengan 1, maka berarti jabatannya adalah kepala. Jangan lupa kita beri tanda petik. Kemudian kita beri logika kedua, if, sama kita ketik value, MIT, kita aktifkan selnya, kemudian ada di baris ketiga sebanyak 1 karakter, kita beri tutup kurung lagi, sama dengan 2, maka di sini 2 adalah staff. Kita ketik staff, kemudian tinggal 1 kemungkinan lagi atau 1 logika, langsung kita ketik. Sisanya jika bukan kepala dan staff maka berarti operator, kita ketik operator. Kita beri tutup kurung, masih merah kita beri tutup kurung lagi. Jika sudah hitam berarti sudah komplit, kita enter. Kemudian untuk yang di bawah tinggal kita seret
maka akan muncul jabatan. Di sini kita cek 2 staf 3 operator. Nah, di sini jawabannya sudah benar. Kemudian selanjutnya adalah status. Status diambil dari satu karakter terakhir, fungsi logika juga. Jika S single kode M maka merit. Oke, di sini kita gunakan lagi sama dengan if. Di sini M merit, S single. Kita ambil paling kanan, berarti kita gunakan metode right artinya kanan. Kita aktifkan sel yang akan kita ambil, kemudian yang kita ambil sebanyak satu karakter. Kita beri tutup kurung sama dengan M. Jika di sini paling kanan sama dengan M, itu artinya statusnya menikah. Kita ketik menikah. Kemudian tinggal satu kemungkinan lagi, jika tidak menikah di sini pilihannya adalah S, berarti single. Di sini bisa kita ketik secara panjang seperti ini lagi. Jika S sama dengan single, kemudian tanda pemisah nanti kita ketik false, atau kita ketik langsung jika bukan menikah berarti single. Kemudian kita beri tutup kurung, kita enter. Kemudian untuk ke bawahnya tinggal kita seret. Nah, kita lihat di sini untuk S sama dengan single, M menikah. Selanjutnya kita isi divisi. Diambil satu karakter pertama dari divisi berdasarkan tabel bantu. Kita lihat di sini ada tabel bantu. Kemudian untuk divisinya di sini berdasarkan kode. Di sini kodenya berada di paling kanan, paling kiri satu karakter. Kita langsung kerjakan. Teman-teman, di sini tabel bantunya untuk keterangannya berada di atas, datanya berada ke bawah, berarti kita gunakan VLOOKUP. V di sini artinya vertikal. Langsung kita kerjakan sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini ada contoh untuk mengerjakannya. VLOOKUP, lookup value. Nah, di sini kita kerjakan di VLOOKUP left. Kita ambil sumber datanya, kemudian karakter yang diambil sebanyak 1. Kita beri tutup kurung sama dengan salah di sini karena VLOOKUP, langsung kita beri tanda hubung titik koma, langsung kita klik tabel bantunya. Nah, di sini kita sorot. Oke, di sini udah muncul, kemudian titik koma lagi, kemudian kita ketik untuk divisi. Di sini ada di baris kedua, ada di kolom kedua. Di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Untuk divisi ada di kolom kedua. Jangan lupa kita ketik angka 2 sini, berarti menunjukkan bahwa untuk pengisiannya kita ambil dari kolom kedua. Kemudian kita enter. Selanjutnya ke bawahnya tinggal kita isi. Nah, kita lihat di sini untuk yang NA, karena tab ring datanya, kalau yang di sini tadi A21 sampai C24, nah di sini bergeser A22 sampai C25. Jadi biar tidak bergeser, di sini kita beri tanda kunci. Di sini kita beri tanda dolar. Kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis akan muncul untuk C production, D quality control, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita hitung gaji pokok. Gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu, sama dengan di cara mengisi divisi di sini. Berarti kita kerjakan
sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita isi, untuk yang kita ambil adalah kodenya sebelah paling kiri left dari sel di sini. Kemudian yang kita ambil sebanyak 1 karakter, kemudian titik koma lagi, kemudian kita ambil tabel bantunya, kemudian kita lanjutkan, kita beri titik koma, kemudian yang kita ambil adalah di kolom ketiga 1 2 3 karena kita ambil gaji pokok. Kita ketik angka 3, kemudian kita beri tutup kurung. Jangan lupa di sini kita kunci tabel ring datanya. Agar tidak berubah. Kita enter, kita oke. Kemudian untuk yang lain kita seret ke bawah, maka otomatis akan mengisi. Kita cek untuk C gajinya 2 juta, di sini kita cek C 2 juta, untuk A 2,5, untuk B 23, sudah betul. Kemudian selanjutnya kita isi tunjangan anak. Nah, di sini untuk tunjangan anak syaratnya adalah jika status menikah, berarti di sini M, kemudian memiliki anak, akan memperoleh tunjangan 25.000 untuk masing-masing anak. Sebenarnya di sini bisa kita langsung kalikan jumlah anak di sini kali 25.000, cuma karena di sini disyaratkan status menikah, berarti kita gunakan fungsi logika. Sama dengan if, di sini untuk status menikah berarti kode M ada di paling kanan, kita gunakan right kolom atau sumber datanya dari kode di sini. Kemudian kita ambil 1 karakter sama dengan M, maka jumlah anak di sini dikali 25.000. Kemudian kita beri tutup kurung, kita enter. Selanjutnya tinggal di sini ada, ini kita koreksi ya. Di sini untuk jika M, maka jumlah anak dikali 25.000. Kemudian untuk fungsi salahnya, jika selain, berarti jika tidak punya anak maka tidak memperoleh tunjangan, kita ketik 0. Kita beri tutup kurung seperti ini teman-teman ya. If right B3, di sini kita ambil 1 karakter, berarti M sama dengan M, menikah berarti di sini jumlah anak, kalau menikah jumlah anaknya dikali 25.000. Kemudian jika tidak punya anak 0, langsung kita ketik 0, kemudian kita enter. Selanjutnya kita geser ke bawah. Nah di sini kita lihat untuk yang 0 tidak memiliki anak berarti tidak memiliki tunjangan anak. Kemudian untuk total gaji, di sini total gaji pokok tambah tunjangan anak sama dengan gaji pokok tambah tunjangan anak. Kemudian untuk hasil yang lain tinggal kita seret ke bawah. Kemudian untuk total seluruh gaji di sini bisa langsung kita jumlahkan, kita ketik sum, kita enter. Nah di sini kita ketahui untuk total seluruh gaji karyawan 23.850. Kemudian gaji terbesar kita ketik sama dengan max. Kemudian kita ambil dari sini, dari urutan nomor 10 sampai ke nomor 1. Kita beri tutup kurung, kita enter. Gaji paling besar 2.675. Kemudian untuk gaji paling kecil kita ketik sama dengan min. Kemudian kita aktifkan selnya dari karyawan nomor 10 sampai ke karyawan nomor 1. Kemudian kita beri tutup kurung, kita enter. Kemudian untuk gaji rata-rata sama dengan average,
buka kurung, jangan lupa kita klik di sini. Sumber datanya ada 10 dari sini, kemudian kita tekan shift, kita naikkan panah ke atas, beri tutup kurung, enter. Kemudian jumlah data sama dengan count, artinya hitung. Kita klik di sini, kemudian kita naikkan ke atas, kita beri tutup kurung, kita enter. Nah, kita sudah bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat dan benar. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.